Halo, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Lukman dan masih di Kinoko Channel. Kali ini masih memasuki episode ke-8 materi review Minda Nihongo atau rangkuman buku Minda Nihongo. Rangkuman buku Minda no Nihongo bab 36 sampai dengan bab 40. Buat teman-teman yang belum menemukan yang tiba-tiba menemukan video ini dan pengen lihat video-video sebelumnya untuk review, silahkan dicek di playlist misalnya dari bab 1 sampai dengan bab 50 akan kita up di Minda no Astagfirullahaladzim di Kinoko Channel ini minasang ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuki bab 36. Di bab 36 ada apa aja sih minasang? Nah, bab 36 ini kita akan bahas tentang yoni minasang ya. Youni. Nah, yoni ini ada berbagai macam makna minasang. Oke, masuki yang pertama nih ya. Makna yang pertama adalah makna agar atau supaya. Rumusnya adalah bentuk kamus ru atau bentuk kamus u dan bentuk negatif nai tambahin yoni minasang ya, yoni titik-titik. Maksudnya apa sih? Supaya titik-titik atau supaya tidak titik-titik, maka nah kalimat berikutnya adalah disertai upaya kita supaya kalimat pertama ini kejadian kayak gitu minasang atau tidak kejadian. Contoh begini, supaya bisa berenang saya latihan tiap hari misalkan ya, supaya bisa berenang saya latihan tiap hari. Supaya bisa berenang cepat mungkin ya, supaya bisa berenang cepat saya latihan tiap hari. Hayaku oyogeru yoni. Nah, oyogemas itu kan berenang ya, oyogimas itu berenang, oyogeru itu bisa berenang minasang. Dan poin di sini agar atau supaya ini, yoni ini, rumus yoni ini biasanya adalah kata kerja intransitif alias kata kerja yang bersifat kondisi, biasanya kanoke atau bentuk kesanggupan, biasanya kebanyakan seperti itu minasang ya. Supaya bisa berenang cepat, saya latihan tiap hari. Hayaku oyogeru yoni mainichi renshu shite imasu. Misalkan kayak gitu. Supaya bisa ngomong bahasa Jepang, saya latihan kaiwa tiap hari. Supaya lancar ngomong bahasa Jepang gitu ya, saya latihan kaiwa tiap hari. Hayaku nihongo de hanaseru yoni mainichi kaiwa no renshu o shite imasu. Misalnya seperti itu minasang. Itu bentuk kamusnya. Bentuk negatifnya supaya enggak lupa gitu ya. Supaya enggak lupa saya tulis di memo misalkan gitu ya. Wasurenai. Nah, lupa itu kan wasuremas. Nah, wasurenai yoni memo o shite imasu. Supaya tidak lupa saya nulis di memo kayak gitu minasang ya. Apalagi contoh lainnya misalkan supaya tidak telat gitu ya, supaya tidak telat kita naik taksi gitu ya. Okurenai yoni taksi ni notte ikimashou gitu ya. Supaya tidak telat, ayo kita pergi dengan menaiki taksi. Misalkan seperti itu minasangnya. Nah, supaya dan agar ini rumusnya adalah bentuk kamus u dan bentuk negatif nai. Kalau bentuk kamus u tambahin yoni artinya adalah supaya titik-titik atau agar titik-titik. Kalau bentuk nai tambahin yoni artinya adalah supaya tidak titik-titik atau agar tidak titik-titik. Maka gitu ya, apa tuh upaya kita? Seperti itu des minasang ya. Dan biasanya kata kerja di sini biasanya kata kerja yang bersifat kesanggupan, bukan aksi. Biasanya kalau aksi atau kegiatan itu pakainya tameni. Contoh gini ya minasang, sedikit di spill ya minasang. Untuk pergi ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang misalkan ya. Itu untuk pergi ke Jepang. Nah, perginya ini bukan kanoke. Nihon iku tameni. Kalau tameni pakainya iku gitu minasang ya. Mainichi nihongo benkyou shite imasu. Nihon iku tameni mainichi nihongo benkyou shite imasu. Tapi kalau supaya bisa pergi ke Jepang, kan nggak enak ya kalau supaya pergi ke Jepang, nggak enak misalnya, supaya bisa pergi ke Jepang, agar bisa pergi ke Jepang. Nah, makanya Nihon ikeru yoni mainichi nihongo benkyou shite imasu kayak gitu. Kalau iku pakai tameni, kalau ikeru pakai yoni gitu minasang. Kalau sedikit perbedaan di spill ya, di spill sedikit nih di materi ini yang sebetulnya bukan materi di sini minasang. Itu makna yoni yang pertama, artinya agar titik-titik atau agar tidak titik-titik minasang. Makna yoni berikutnya. Nah, yoni-nya di sini khusus kata kerja bentuk u atau kata kerja bentuk u dulu tambahin yoni narimas. Yoni narimas. Yang kedua, kata kerja bentuk negatif nai.
Nai, i-nya dicoret diganti dengan ku tambahin narimas. Nggak pakai yoni ini. Kalau positifnya u yoni narimas, kalau negatifnya adalah nai, i-nya coret diganti dengan ku narimas. Maksudnya seperti apa? Nah, narimas ini artinya adalah menjadi. Nah, kalau menjadi itu kan artinya adalah sebuah kata yang digunakan untuk apa ya? Menunjukkan perubahan. Yang sebelumnya titik-titik jadi titik-titik gitu ya. Yang sebelumnya tidak titik-titik jadi titik-titik kayak gitu. Nah, sang contoh, jadi dokter, oke? Isya ni narimas. Oke, jadi dokter. Berarti sebelumnya bukan dokter dong, kayak gitu minasang ya. Jadi dokter Isya ni narimas itu udah dibahas di bab berapa saya lupa lagi. Narimas itu minasang ya. Jadi ganteng Hansamuni narimas. Kayak gitu ya. Jadi cantik Kireini narimas. Oke. Kalau kata benda itu kata benda tambahin ni narimas. Kalau kata sifatna itu juga sama ditambahin ni narimas. Jadi terkenal berarti yumei ni narimas. Itu kalau kata sifatna. Kalau kata sifat i-nya coret diganti dengan ku tambahin narimas gitu minasangnya. Jadi mahal takaku narimas kayak gitu minasang. Itu kalau kata benda dan kata sifat. Bagaimana kalau kata kerja? Nah, kata kerjanya ini rumusnya minasang. Kalau kata kerja kalau kata kerja dua caranya. Pertama, bentuk positifnya itu harus cari bentuk kamus ru tambahin yoni tambahin narimas. Contohnya gini. Jadi bisa baca kanji. Nah, jadi bisa baca kanji. Dan di sini juga minasang biasanya kata kerjanya adalah kata kerja yang bukan aktivitas. Kata kerja yang bersifat kondisi. Namanya juga perubahan menjadi. Kalau menjadi itu artinya adalah berubah dari kondisi satu ke kondisi kedua gitu minasang kayak gitu minasang ya. Jadi bisa baca kanji contohnya. Sebelumnya berarti nggak bisa baca kanji. Nah, bisa baca kanji itu bentuk kata kerja kan ya. Bisa baca kanji, oke? Kanji ga yomemas gitu ya. Kanji ga yomemas. Nah, jadi bisa baca kanji. Berarti kanji ga yomeru yoni narimas. Kayak gitu minasang ya. Seperti itu ada perubahan jadinya minasang ya. Jadi bisa baca kanji. Nah, kalau negatifnya gimana? Contoh sekarang saya masih muda minasang ya, masih bisa jalan, masih bisa lari gitu ya. Semakin bertambah tua gitu ya, kita jadi nggak bisa jalan, oke? Jadi tidak bisa jalan yang sebelumnya bisa jalan. Jalan itu bahasa Jepangnya adalah arukimas. Bisa jalan itu arukemas. Kalau tidak bisa jalan berarti arukenai. Nah, arukenai ini ujungnya adalah huruf i. Nah, maka ngerubahnya juga sama seperti kata sifat i. I-nya coret diganti dengan ku tambahin narimas. Kayak gitu minasang ya. Arukenaku narimas gitu ya. Toshi otote arukenaku narimas. Oke. Semakin bertambah tua jadi nggak bisa jalan. Kayak gitu minasang. Jadi kalau menjadi ini ingat-ingat rumus menjadi kata benda. Kalau kata benda tambahin ni narimas. Kalau kata sifat na itu juga sama. Kata sifat na tambahin ni narimas. Kalau kata sifat i-nya coret diganti dengan ku narimas kayak gitu minasang. Dan kalau kata kerja gimana caranya? Kalau kata kerja yang positif itu harus diubah dulu ke dalam bentuk kamus ru tambahin yoni baru kasih narimas. Kalau misalkan kata kerja negatif itu cari bentuk negatifnya nai-nya gimana? Nah, kalau udah ketahuan nai-nya sama seperti kata sifat i yaitu coret i-nya diganti dengan ku tambahin narimas. Kayak gitu minasang. Oke? Bisa kasih tulis di kolom komentar gitu ya, tulis contoh-contoh lainnya minasang ya. Bisa sharing nanti saya baca insyaallah dan dikoreksi nanti di situ minasang. Oke? Seperti itu des minasang. Dan yoni berikutnya, oke, yoni udah ada dua nih maknanya ya. Makna pertama adalah agar, oke, agar titik-titik, maka tindakan kita apa? Yoni yang kedua itu yoninya bertemu dengan narimas, gitu ya, yoni narimas, itu menjadi titik-titik, gitu minasang ya. Dan yoni berikutnya adalah berusaha untuk minasang ya, berusaha untuk titik-titik minasang ya. U yoni atau nai yoni tambahin shimas. Kalau barusan yoni narimas, kalau sekarang yoni tambahin shimas. Artinya adalah berusaha alias berupaya. Minasang berupaya untuk ngapain gitu. Jadi mengusahakan untuk melakukan apa kayak gitu minasang.
Contoh, Nihongo ga hayaku jouzu ni naritai desu kara, misalkan ya, karena ingin cepat menjadi pinter bahasa Jepang, oke, saya berusaha untuk ngomong pakai bahasa Jepang tiap hari, kayak gitu minasang ya, seperti itu. Hayaku Nihongo ga jouzu ni atau umaku naritai desu kara, oke, jouzu ni naritai desu kara, mainichi Nihongo de hanasu you ni shite imasu, kayak gitu minasang, oke. Setelah yang pertama itu bentuk kata kerjanya adalah kata kerja kesanggupan, bukan aktivitas. Dan rumus yang kedua juga kata kesanggupan, bukan aktivitas. Kalau yang berusaha ini, minasang, kata kerjanya boleh juga aksi, minasang ya. Kata kerja tadoshi, minasang, seperti itu. Saya berusaha untuk berbicara dengan bahasa Jepang tiap hari. Jadi mengupayakan, dan upaya itu terus berkelanjutan, minasang, seperti itu. Nanti kok berkelanjutan, nanti ada bumpo yang mirip, artinya berusaha juga, tapi itu upaya sesaat, minasang. Itu o to shite imasu, o to shimasu. Tapi nanti kita bahas itu ya, minasang. Sekarang yoni tambahin shimasu, oke? Yoni shimasu, berusaha untuk. Tadi ya, sekali lagi, hayaku Nihongo ga jouzu ni naritai desu kara, mainichi Nihongo de hanasu you ni shite imasu. Oke, karena ingin cepat pinter bahasa Jepang, saya berusaha tiap hari ngobrol dengan bahasa Jepang, kayak gitu minasang. Oke, yoni shimasu rumusnya minasang. Nah, yoni shimasu ini minasang bisa kembangkan. Kalau upayanya tuh masih dilakukan sampai saat ini ya yoni shite imasu. Kalau misalkan perintah bisa nggak? Bisa dong. Yoni shite kudasai. Oke. Diusahakan ya, tolong datang, tolong jangan telat. Oke. Tolong diusahakan jangan telat. Misalkan gitu ya. Ya gampang. Okurenai yoni shite kudasai. Kayak gitu ya. Okurenai de kudasai artinya adalah tolong jangan telat. Okurenai yoni shite kudasai artinya adalah tolong usahakan jangan telat. Gitu. Mirip ya minasang. Seperti itu des. Gampang ya minasang. Komenasai, minasang, ada yang lupa, masih di bab 36 kita bahas toka, minasang ya, toka. Nah, toka ini mirip dengan ya. Ya ini partikel ya ya, minasang. Partikel ya ini kan dan lain-lain. Toka ini mirip, cuman memang kalau toka ini lebih banyak digunakan dalam bahasa lisan, minasang. Dan kalau ya kan harus di tengah-tengah, minasang ya. Contoh gini, saya suka sepak bola, suka futsal, dan lain-lain, misalnya gitu ya. Watashi wa sakkaya futosaru ga suki desu. Saya suka futsal, sepak bola, dan lain-lain. Artinya, selain sepak bola dan futsal, ada olahraga-olahraga yang lain. Entah itu voli, entah itu badminton, basketball, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak ucapin itu sebagai perwakilan dari ya sejenis olahraga itu, minasang. Itu kalau ya. Dan kalau ya kan, sakaya futosaru ga suki desu, gitu ya. Sakaya futosaru nado ga, kayak futosaru nado ga suki desu. Boleh pakai nado, boleh juga enggak, minasang ya. Itu kan ya-nya di tengah-tengah. Nah, kalau toka ini bisa di ujung juga, minasang, oke? Sports ga suki desu yo. Saka toka, tenis toka. Nah, itu toka di ujung kalimat juga boleh, minasang. Kalau ya kan nggak ada gitu. Tapi sebetulnya mirip aja sih sebetulnya, minasang, dan lain-lain. Artinya toka itu atau juga boleh diartikan atau. Watashi wa sports ga suki desu yo. Saya suka dengan sports, gitu ya. Tenis toka, badminton toka ga suki desu, gitu ya. Suka badminton, suka. Nah, jadi badminton, suka ini. Jadi mungkin bisa bermakna koma juga kali ya kalau dalam percakapan bahasa Indonesia. Bisa jadi nggak ada artinya, cuma artinya adalah koma aja, minasang. Jadi semisal itulah kayak gitu, oke? Watashi wa nihon shoku ga suki desu yo. Watashi wa nihon shoku ga suki desu yo. Saya suka dengan makanan Jepang. Sushi toka, oke? Takoyaki toka ga suki desu yo. Nah, misalnya saya suka dengan makanan Jepang, misalnya sushi, takoyaki, dan lain-lain. Kayak gitu, minasang. Itu juga bisa, oke? Kalau bingung-bingung juga, minasang, silahkan dihafalin aja. Nanti lama-lama bisa paham juga, minasang. Lanjut bab 37, minasang. Nah, minasang, di bab 37 kita akan berkenalan dengan bentuk pasif dalam bahasa Jepang. Saya makan nasi. Itu adalah bentuk aktif. Bentuk pasifnya adalah nasi dimakan saya, gitu ya, minasang. Atau kodok makan saya, berarti ya itu aktif, kodok yang makan saya. Nah, kalau saya dimakan kodok, berarti itu pasif, minasang ya. Saya nulis surat,
atau surat ditulis saya gitu Minasang. Dan sekarang kita akan belajar bentuk pasif dan hafalin dulu nih rumusnya, rumus ukemike. Rumus kata kerjanya seperti ini. Kata kerja pertama yaitu sebelum sebelum masnya ada bunyi ichiri bini mikigishi, kita ubah ke deret a kecuali yang i jadi wa gitu ya. Ichiri bini mikigishi jadi wataraba nama kagasa tambahin remas. Oke. Contohnya, oke, remas itu tahu kan, remas nasi remas gitu misalnya. Contohnya kaimas jadinya kawaremas. Machimas jadi mata remas. Oke. Ichiri, oke, misalkan apa ya? Shikarimas tuh marah, berarti shikararemas kayak gitu minasang. Shinimas, yomimas, bi dulu ya, yobimas berarti yobaremas, oke. Rukumang to yobarete imas. Nah, saya biasa dipanggil. Nah, yobimas tuh memanggil, yobaremas artinya adalah dipanggil, yobarete imas artinya adalah bentuk status gitu ya, yang terus-terusan. Oke. Hajimemashite, Rukumang desu. Rukumang to yobarete imasu. Misalkan ya, perkenalkan nama saya Lukman dan saya biasa dipanggil Lukman. Misalkan kayak gitu minasang ya. Yobimas jadi yobaremas. Yomimas membaca jadinya yomaremas kayak gitu ya. Shinimas jadi shinaremas tentunya. Terus kakimas jadi oke, kakimas jadi kakaremas. Oke. Terus apalagi ya? Sosogimas itu artinya menyeduh gitu ya. Sosogimas jadi sosogaremas kayak gitu. Terus juga hanashimas berarti hana saremas. Otoshimas menjatuhkan jadi oto saremas. Kata kerja pertama gitu ya minasang. Ichiri bini mikigishi sebelum masnya kita ubah dengan wataraba nama kagasa. Oke, lalu kasih remasu kalau bentuk masnya, kalau bentuk kamusnya berarti reru gitu minasang. Oke, itu yang pertama. Kalau kata kerja kedua itu gampang ya minasang. Masnya aja yang dicoret. Kalau kata kerja kedua cuma 2 huruf yang kita ganti. Kalau kata kerja pertama kan 3 huruf yang kita ganti. Oke, huruf sebelum masu dan masunya tentunya. Kalau kata kerja kedua cuma masunya aja yang kita ganti, yaitu diganti dengan raremas. Contohnya kanggaemas. Kanggaemas berpikir jadi kanggae raremas gitu ya. Masnya coret diganti dengan raremas atau bentuk kamusnya rareru minasang. Oke, tabemas jadinya tabe raremas. Mirip dengan kanoke ya minasang. Mirip dengan bentuk kesanggupan. Bukan mirip, sama sebetulnya minasang. Oke, seperti itu. Dan kalau kata kerja ketiga, kalau yang kanoke bentuk kesanggupan kan shimasnya kita ganti dengan dekimas kalau kesanggupan. Kalau bentuk ukemike alias bentuk pasif ini, shimasnya kita ganti dengan saremas minasang kayak gitu ya. Jadi kalau kata kerja keduanya mas kaimas. Kaimas, kawaremas. Nah, kalau kaimas bentuk kesanggupan kan jadi kaemas. Nah, kalau bentuk pasif kan jadi kawaremas. Nah, kayak gitu minasang. Kalau tabemas kan jadinya taberaremas. Bentuk kesanggupan taberaremas. Nah, kalau bentuk pasif juga sama, taberaremas kayak gitu. Nah, kalau kata kerja ketiga beda minasang ya. Misalkan contoh kaimono shimas atau benkyo shimas. Benkyo shimas kalau kesanggupan kan benkyo dekimas. Kalau bentuk ukemike alias pasif ini jadinya benkyo saremas kayak gitu minasang. Oke? Itu cara mengubah ke bentuk ukemike atau bentuk pasif minasang. Oke? Seperti itu. Nah, cara penggunanya gimana sih? Cara penggunanya cara penggunaan cara ngagunakeunana minasang ya. Cara menggunakannya ya sama aja seperti kita gitu ya. Contoh minasang ya. Misalkan minasang dimarahin sama Yamada Sensei. Nah, bayangin minasangnya bayangin. Bayangin atau bahasa Belandanya mah bayangkeun gitu ya, bayangkeun sama minasang. Minasang lagi dimarahin nih. Lagi dimarahin sama sensei. Nah, minasang mau cerita kan ke temennya. Nah, minasang ini misalkan anggap aja Teh Yuli ya. Cek si John mah Teh Yuli. Anggap aja minasang nih Udin misalkan. Udin dimarahi sama sensei. Kebayangin nggak? Kebayang ya minasangnya Udin ada orang namanya si Udin dimarahi sama sensei gitu. Nah, itu Udin itu, oke, Kang Udin punten ya kalau ada Kang Udin. Kang Udin ini cerita sama orang lain, cara ceritanya, cara ngomongnya gimana? Ya bisa aja kan, bisa pertama gini. Bro, saya dimarahi sensei. Bener nggak? Ya bener. Saya dimarahi sensei, itu boleh.
Berikutnya, cara yang kedua adalah, bro, sensei memarahi saya. Nah, kan sama aja, minasang. Seperti itu, minasang. Gampang aja gitu ya. Contoh gini, tadi kalau ke dalam bahasa Jepang gimana? Kalau dalam bahasa Jepang, sensei memarahi saya. Sensei wa watashi o shikarimasu. Oke? Sensei wa watashi ni shikarimasu gitu ya. Sensei wa watashi o shikarimasu. Sensei memarahi saya gitu ya. Saya dimarahi oleh sensei. Oke? Berarti watashi wa sensei ni shikara remas kayak gitu, minasang. Oke. Contoh lain lagi yang gampang ya, minasang. Seperti biasa, makanan favorit kita di Kinoko Channel adalah seblak ya. Oke. Sensei makan seblak. Sensei wa seblak o tabemasu. Sensei wa seblak o tabemasu. Nah, seblak dimakan oleh sensei. Nah, itu seblak wa sensei ni taberaremasu gitu, minasang. Oke. Jadi kalau di titik-titik pasti oleh, dan olehnya ini pasti pakai partikel ni, minasang ya. Sekali lagi, sensei makan seblak bahasa Jepangnya adalah sensei wa seblak wo tabemasu. Tapi kalau seblak dimakan sensei, artinya adalah dimakan oleh sensei. Dan oleh ini, partikel oleh ini artinya adalah ni. Oke? Oleh ini partikel ni pakainya ya. Seblak wa sensei ni tabe raremas. Kayak gitu, minasang ya. Mudah-mudahan gampang ya. Misalkan saya contoh lain lagi, minasangnya agak panjang dikit nih. Misalkan saya punya laptop saya dirusakin sama anak saya gitu ya. Laptopnya dirusakin anak gitu ya. Laptopnya dirusakin anak. Oke. Watashi wa pasokon ga kodomo ni kowasaremasu. Oke, watashi wa kodomo ni pasokon wo kowasaremasu gitu ya. Laptopnya dirusakin oleh anak kayak gitu, minasang. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi simpelnya adalah di titik-titik, oke, memakan, dimakan kayak gitu. Lalu ada sedikit pertanyaan. Lalu bedanya dengan te moraimasu apa, sensei? Ya, contoh gini ya, te moraimasu tuh. Te moraimasu juga sama, di ya, di. Contoh gini. Bro, tolong ambilin foto. Oke. Saya diambilkan foto oleh teman. Oke, saya diambilkan foto oleh teman. Kira-kira dapat jasa nggak? Oke, saya diambilkan foto oleh teman. Ya, tentunya ada jasa, ada rasa terima kasih di sana. Itu pakai te moraimasu. Tapi saya uang diambil maling. Nah, diambil maling. Nah, itu diambilkan dan diambil kayak gitu. Minasang ya, mudah-mudahan paham nih. Diambilkan foto sama diambil oleh maling gitu ya. Duit saya diambil maling. Oke, saya diambilkan foto oleh sensei. Nah, kalau diambilkan foto ada transfer jasa di situ. Ada rasa terima kasih yang diterima oleh si penerima tentunya gitu, minasang ya. Contoh gitu tadi ya, sekali lagi. Kalau dalam bahasa Jepang, watashi wa sensei ni sashin o totte moraimashita. Oke, watashi wa sensei ni shashin o totte moraimashita. Saya diambilkan foto oleh sensei. Saya uangnya diambil oleh maling gitu ya. Watashi wa okane o, oke. Watashi wa dorobo ni okane o toraremashita. Oke, toraremashita. Diambil oleh maling kayak gitu, minasang. Oke, seperti itu des. Mudah-mudahan paham ya, minasang. Kalau nggak paham, hafalin aja, nanti lama-lama juga paham, minasang. Oke, gampang ya. Yos, minasang, berikutnya di bab 37 ada kata benda tambahin niyote. Nah, niyote ini di bab ini kita simpelkan aja. Niyote ini artinya adalah oleh, minasang ya. Oleh cuma untuk sesuatu hal yang lebih besar. Kayak gitu. Seblak dimakan, oke, seblak dimakan oleh sensei. Itu kan nggak sesuatu yang besar gitu ya, minasang ya. Seblak dimakan oleh sensei. Seblak wa sensei ini taberaremasu. Itu kan sepele lah ya, hal yang sepele. Tapi kalau misalkan gini, telepon ditemukan, oke, ditemukan atau dibuat oleh Alexander Graham Bell. Nah, pembuatan telepon ini kan suatu hal yang besar. Itu biasanya pakai niyote. Itu aja sih simpelnya, minasangnya. Simpelnya seperti itu deh, gampangnya, minasangnya, niyote. Kalau di N3 tentunya niyote punya makna yang lain ya, minasang. Tapi di materi ini kita batasi dulu sampai situ biar kita paham dulu, minasang ya. Seperti itu. Contoh lain lagi, misalkan minasang, contohnya Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata, misalkan kayak gitu ya. Laskar Pelangi wa Andrea Hirata sang niyote.
oke, kakaremashita. Kayak gitu minasan ya, ditulis oleh Andrea Hirata. Itu kan suatu yang besar gitu ya. Beda dengan bobotnya, beda dengan tadi ya, seblak dimakan oleh sensei, kayak gitu. Kopi diminum oleh kucing misalkan. Itu kan beda minasan konteksnya. Seperti itu deh, niote itu ya sama juga, artinya adalah oleh, eh tapi itu untuk suatu hal yang lebih besar kayak gitu minasan. Contoh lain lagi, apa ya, pesawat misalnya hikoki wa, oke, rides kyodai, oke, ride bersaudara ya. Hikoki wa rides kyodai ni yotte, oke, hakken saremashita, oke. Hakken shimasu itu menemukan ya, penemuan gitu ya. Hakken itu adalah penemuan, hakken itu penemuan, dan hakken shimasu itu menemukan. Hakken saremas ditemukan, kayak gitu nasangnya. Seperti itu. Hikoki wa rides kyodai ni yotte hakken saremashita, misalkan seperti itu. Atau tsukuraremashita juga boleh minasang ya. Seperti itu deh, gampang ya minasang. Lanjut ke bab 38 minasang. Nah, minasang, di bab 38 ini kita akan belajar bumpo, bukan bumpo ya, partikel dua ya, dua partikel digabung. Partikel yang pertama adalah Noah, setelah Noah Niji, Peter Pan, dan Dewa. Oke, jadi band kita tuh ada dua partikel ya, partikel Noah dan partikel Dewa, tambahin 19 gitu misalnya. Dan oke, fokus baik lagi ya minasang. Noah, noga, no minasang. Kita belajar Noah, noga, no minasang. Nah, simpelnya gini deh minasang biar gampang memahaminya. Gini misalnya contoh gini. Novel menarik, oke? Novel menarik. Shousetsu, ya novel itu shousetsu wa omoshiroi desu, oke? Shousetsu wa omoshiroi desu. Novel menarik. Nah, itu kan novel menarik tuh masih luas banget ya minasang. Tapi kita pengen lebih spesifik gitu ya. Baca novel menarik. Nah, gimana tuh? Baca novel menarik. Nah, baca novel dulu nih apa nih? Baca novel bahasa Jepangnya adalah shousetsu o yomimasu. Oke, shousetsu o yomimasu. Nah, ini kita jadikan topik. Nah, itu harus diubah ke dalam bentuk kamus dulu. Bentuk biasanya yaitu kamus. Shousetsu o yomu. Nah, noa ini artinya adalah untuk membendakan kata kerja. Gitu minasan ya. Baca novel menarik. Oke. Shousetsu o yomu no wa omoshiroi desu. Kayak gitu minasan. Nulis novel seru gitu ya. Nulis novel tuh menyenangkan. Nah, nulis novel nih, nulis novel. Kalau tadi kan baca novel, sekarang nulis novel. Gampang dong minasan. Gimana bahasa Jepangnya coba? Tulis di kolom komentar. Kayak gitu. Nah, berikutnya noga. Nah, noga ini sebetulnya hampir mirip juga sih minasang dengan Noah. Hampir nggak ada bedanya gitu minasangnya, mirip lah. Memang di buku Nihongo penjelasannya adalah untuk sesuatu yang bersifat kesukaan, hobi gitu ya minasang, kemampuan, bakat dan lain sebagainya. Cuman kalau di awal-awal kita belajar sebetulnya gini ya. Pengalaman saya sih bilang kalau partikel wa dengan partikel ga kalau ketuker itu nggak begitu bermasalah sih minasang, sama-sama aja. Contohnya bisa itu kan koto ga dekimasu, tapi koto wa dekimasu juga nggak masalah kayak gitu minasang, oke. Tak koto ga arimasu itu pernah, tapi tak koto wa arimasu juga nggak masalah minasang kayak gitu. Nah, gini aja deh, kalau noga ini mungkin sementara kita batasi kalau setelah noga, setelah itunya ada pernyataan suka, tidak suka, mohon maaf ada suara hanabi ya minasang, ada suka dan tidak suka, ada heta atau jozu, atau dan berikutnya ada cepat atau lambat. Nah, itu pakainya noga aja minasang kayak gitu. Selebihnya dari itu ya kita pakai noa aja kayak gitu. Contoh gini. Contoh gimana ya? Jago bahasa Jepang. Jago kanji. Oke. Sensei jago kanji. Sensei wa kanji ga jouzu desu. Oke, sensei wa kanji ga jouzu desu. Sensei jago kanji. Nah, jago kanji itu kan masih luas, masih sangat luas. Tapi sensei jago nulis kanji. Nah, sensei jago nulis kanji. Gimana tuh caranya? Berarti sensei wa kanji o kaku no ga jouzu desu. Kayak gitu minasang. Oke, gampang ya. Terus Doni jago berenang. Oke, Doni-san wa oyogu no ga jouzu desu. Kayak gitu. Gampang ya minasang, jago ngapain itu pakai noga. Atau nggak jago ngapain ya noga heta kayak gitu ya. Saya nggak jago ngomong. Watashi wa hanasu noga heta desu.
kayak gitu minasang. Contohnya kayak gitu des, gampang ya. Jago ngapain itu noga jozu des, tidak jago ngapain noga heta des, gitu aja deh biar gampang pahamnya minasang ya. Itu nanti lama-lama minasang tahu ya. Biasanya kan gitu, kalau teman-teman yang belum pernah makan seblak, segimanapun saya jelasin rasa seblak itu nggak akan paham. Oke, seblak itu rasanya pedas, ada cikur ya, cikur itu saya nggak tahu bahasa Jepang, bahasa Indonesianya apa. Kalau tahu tulis di kolom komentar. Perlu ya nulis di kolom komentar yang begitu doang, remeh banget. Oke, segimanapun teman-teman, saya jago ngejelasin rasa seblak ke teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah makan seblak itu nggak akan paham sempurna gitu minasangnya. Seperti itu biasanya pengalaman yang membuat kita benar-benar paham kayak gitu minasangnya. Ini mah ngeles aja, saya susah jelasinnya gitu minasangnya. Singkatnya seperti itu. Nah sekali lagi, kalau jago ngapain, noga, kata ngapainnya itu noga josu des. Oke, bla 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 noga josu des. Kalau nggak jago ngapain, bla 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 noga heta des. Ingat bentuk biasa minasang sebelum noganya kayak gitu. Terus suka ngapain gitu ya, saya suka berenang. Oke, suka berenang. Watashi wa oyogu no ga suki desu. Saya suka masak. Oke, watashi wa ryori o tsukuru no ga suki desu. Nah, kalau suka ngapain itu juga boleh bla 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 no ga suki desu. Kalau nggak suka ngapain berarti bla 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 no ga kirai desu atau sukija arimasen kayak gitu minasang. Berikutnya cepat ngapain atau lambat ngapain. Dia ngomongnya cepet. Oke, kanojo wa hanasu no ga hayai desu. Oke, dia jalannya lambat. Oke, kanojo wa aruku no ga osoi desu. Oke, shigoto suru no ga osoi desu. Oke, hataraku no ga osoi desu. Kangaeru no ga osoi desu. Mikirnya lambat, misalnya kayak gitu. Nah itu minasang noga tuh itu aja dulu sementara minasang biar pahamnya kayak gitu minasang. Selebihnya itu noa minasang. Oke, gampang ya. Seperti itu. Misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Nonton drakor itu seru. Apa bahasa Jepangnya? Noa apa noga? Nah karena seru pakai noa gitu minasang ya. Apa ya? Cepet makannya. Oke, cepet makannya. Oke, berarti noga karena cepet. Oke, ingat 6 kata ini aja dulu sementara dah minasang kayak gitulah singkatnya. Noga jozu des, noga heta des, noga suki des, noga kirai des, noga hayai des, noga osoi des minasang. Tentunya ini materi buat pemula. Kalau buat yang udah pinter-pinter gomen nasai minasangnya, ini buat yang teman-teman baru belajar aja dulu minasang. Seperti itu des minasayang. Oke, berikutnya ada no-o minasang ya. No-o wasuremas. Oke, yang pertama adalah no-o wasuremas atau wasuremashita. Kalau wasuremas, kalau kondisinya kita udah ngalamin lupa, biasanya pakainya wasuremashita, jangan pakai wasuremas minasang ya, tapi wasuremashita. Wasuremashita karena ya lupanya udah kejadian kayak gitu minasang ya. Contoh gini, saya lupa makan. Oke, masa makan lupa. Oke, watashi wa taberu no o wasuremashita gitu ya minasang. Lupa ngapain kayak gitu. Lupa ngapain tuh no o wasuremashita gitu aja, simple. Saya lupa nonton Kian Santang misalkan ya. Kian Santang miru no o wasuremashita gitu ya. Saya lupa nonton Family 100 ya. Oke, Hyaku Kazoku minasang ya. Family 100 itu Hyaku Kazoku. Kalau panas dingin berarti Samui Atsui dong. Iya, kayak gitu. Ini jangan ditiru ya, sesat minasang ya. Hyaku Kazoku miru no o wasuremashita kayak gitu ya. Saya lupa dengerin Kinoko Channel gitu ya. Lupa dengerin Kinoko Channel berarti Kinoko Channel kiku no o wasuremashita kayak gitu ya. Saya lupa matiin gas. Oke, gasu kesu no o wasuremashita kayak gitu. Saya lupa matiin lampu. Watashi wa denki kesu no o wasuremashita. Itu no o wasuremashita. Oke, no o wasuremashita. Berikutnya adalah no o shirimasu. Oke, no o shiteimasu. No o shiteimasu. Mengenal, mengetahui. Oke, no o shiteimasu atau no o shirimasen. Oke, minasang seperti itu. Saya tahu bahwa dia titik-titik. Oke, saya tahu bahwa titik-titik kayak gitu ya. Saya tidak tahu bahwa titik-titik. Saya nggak tahu bahwa dia udah menikah, misalkan kayak gitu ya. Kanojo wa kekkon. Nah, kalau ini, kalau tadi kan u no o ya, u no o minasang. Tadi kan gitu ya, u no o, u no wa, u no ga,
u no o. Nah, kalau sekarang ini bukan hanya cuma bentuk kamus u doang, tapi bentuk ta juga boleh. Kayak gitu, bentuk nai juga boleh. Minasang ini kalau ini agak bebas dikit minasang ya. Saya nggak tahu kalau dia sudah menikah. Kanojo wa mo kekkon shita no o shirimasen deshita. Gitu ya. Saya nggak tahu kalau dia udah menikah gitu ya. Saya tahu kapan dia pergi ke Jepang, oke? Okay? あの人はいつ日本へ行ったのを知っています。Kayak gitu ya, minasan. Seperti itu des. Ya, gampang minasan. Saya nggak tahu kalau dia belum makan. Hito wa mada gohan o tabete inai no o shirimasen deshita. Kayak gitu minasannya, saya nggak tahu kalau dia belum makan dan lain sebagainya. Oke. Pertama noa, u noa, kedua no u noga, ketiga adalah u no o wasuremashita, dan berikutnya bentuk biasa no o shitteimasu atau shirimasen. Kayak gitu minasan. Oke, gampang ya minasan. Nah, berikutnya materi terakhir di bab 38 ini ada noa kata benda. Kalau tadi kan noa kata sifat ya. Noa kata sifat dan sekarang noa pakai kata benda minasan. Nah, itu no di sini maknanya adalah pengganti dari kata benda yang sudah sama-sama kita ketahui. Contoh begini, watashi wa Bogorjin desu kedo, umareta no wa Jakarta desu. Misalkan ya, saya adalah orang Bogor tapi umareta no wa, nah no di sini wa-nya tentu partikel wa. Nah, no di sini menggantikan kata tempat. Oke. Umareta no wa. Oke. Lahirnya di Jakarta gitu ya. Watashi wa Bogorjin desu kedo, umareta no wa Jakarta desu yo. Misalkan ya, saya orang Bogor tapi lahirnya tuh di Jakarta. Lahirnya tuh di Jakarta. Nah, jadi no di sini sebagai pengganti tempat, oke. Umareta basho wa Jakarta desu, boleh. Umareta basho wa Jakarta desu. Tapi karena sama-sama kita tahu ngomongin tempat, ya kita pakai partikel no aja kayak gitu minasan ya. 毎日暇ですけど、忙しいのは、OK? アサルの後です。Oke, isogashi no wa, nah asar no ato desu. Saya tiap hari senggang tapi sibuknya, oke, sibuknya itu setelah asar misalkan ya, setelah asar kayak gitu minasan. Gampang ya. Jadi nah no di sini pengganti toki, berarti isogashi toki wa, nah kayak gitu minasan. No wa di sini kita sama-sama ketahui tiap hari saya sibuk. Tiap hari saya senggang, sibuknya tuh, nah sibuknya itu berarti no di sini pengganti toki, pengganti waktu. Oke, waktu sibuknya ya setelah asar kayak gitu minasan. Oke, gampang ya. Ya mudah-mudahan paham lah minasan. Kayak gitu deh. Karena ini jelasinnya agak 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 menarik kayak gitu minasannya. Sulit, maksudnya sulit. Nah, minasan, bab 39. Lanjut bab 39, dan bab 39 ini masih kita akan bahas bentuk T minasan ya. Sebelumnya kalau minasan benar-benar nonton video Kinoko Channel tentang rangkuman ini, minasan pasti paham ya bahwa bentuk T dalam bahasa Jepang itu banyak caranya ya. Pertama, bentuk T dari kata benda. Bentuk T dari kata benda tinggal nambahin D aja minasan. Kalau bentuk T dari kata sifatna ya sama juga dengan kata benda, yaitu tinggal nambahin D aja. Kalau bentuk T dari kata sifat I, itu I-nya coret diganti dengan kute minasan kayak gitu. Termasuk bentuk negatif nai juga sama ya. Nah, kute gitu minasan. Dan bentuk T dari kata kerja tentunya kita bahas di bab 14 ya minasan. Kata kerja pertama ichiri double T, binimi ende, kiite giide shite. Kalau kata kerja kedua masnya coret diganti dengan T. Kalau kata kerja ketiga shimas itu diganti dengan shite. Dan ikimas pergi itu bentuk T-nya adalah itte. Nah, itu bentuk T minasan. Bentuk T itu apa ya? Banyak artinya minasan. Pertama, mengurutkan, oke. Kalau kata kerja berarti mengurutkan kegiatan. Kalau kata benda berarti mengurutkan kata benda. Kayak gitu. Kalau misalkan kata sifat berarti mengurutkan kata sifat. Contoh gini minasannya, Kesa 7時に起きてご飯を食べてシャワーを浴びてそれから学校へ行きました. Tadi pagi saya bangun jam 7, makan, mandi, lalu pergi ke sekolah. Kayak gitu minasan. Itu mengurutkan kegiatan. Kalau misalkan mengurutkan kata sifat kayak gini. Ano hito wa hansamu de yasashiku te okane mochi desu. Oke. Dia itu ganteng, yasashiku te, oke, baik hati gitu ya. Nah, hansamu de yasashiku te okane mochi desu. Dia ganteng, baik hati, dan kaya. Misalnya kayak gitu. Itu bentuk T dari kata sifat. Nah, kalau misalkan bentuk T dari kata benda, contohnya apa ya?
watashi wa Bogor jin de watashi wa Indonesia jin de kenshusei desu. Saya adalah orang Indonesia dan saya adalah kenshusei. Kayak gitu, minasang. Itu mengurutkan kegiatan. Berikutnya adalah dengan, oke? Te itu bisa bermakna dengan. Oke, maaf ya, bukan mengurutkan kegiatan, tapi mengurutkan. Kalau kata kerja berarti mengurutkan kegiatan, kalau kata benda berarti mengurutkan kata benda, kalau kata sifat berarti mengurutkan kata sifat itu sendiri, minasang. Dan berikutnya, makna te berikutnya adalah dengan. Contohnya gini, watashi wa, oke, fudangi o kite party e ikimashita. Fudangi itu artinya adalah baju biasa, baju bebas, baju kasual gitu ya. Watashi wa fudangi o kite party e ikimashita. Saya telah pergi ke pesta dengan menggunakan baju kasual, baju biasa, kayak gitu. Minasang ya. Megane o kakete hon o yomimasu. Oke, membaca buku dengan menggunakan apa? Aduh, minasang gomen nasai hampura badak tadi tiba-tiba HP mati, minasang saya lupa ngecas, jadinya kekat deh videonya. Oke, tadi ya, megane o kakete hon o yomimashita. Oke, membaca buku dengan menggunakan kacamata, dengan pakai kacamata. Nah, itu T kedua artinya adalah makna sarananya ngapain, kayak gitu ya, minasang. Hashi de gohan o tabemashita. Oke, saya telah makan dengan hashi, dengan sumpit. Kayak gitu, minasang, itu makna bentuk T. Yang kedua, yang berikutnya, makna bentuk T itu juga ada makna karena, minasang ya, karena T nih, minasang. Nah, karena ini bisa juga pakai bentuk T. Okurete sumimasen gitu ya. Maaf karena terlambat gitu ya. Tetsudatte kurete arigatou gozaimashita. Oshiete kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih karena telah mengajari saya. Kayak gitu, minasang ya. Jadi T ini bisa juga bermakna adalah karena, minasang ya. Okurete mani aimasen deshita. Oh, okurete. Oke, jikan ga nakute shiken ni maniawanai desu, kayak gitu ya. Karena tidak apa namanya, karena tidak ada waktu, nggak akan keburu ke shiken, kayak gitu, minasang ya. Seperti ini, T itu juga bisa bermakna karena nodo ga itakute gakko yasumimashita. Oke, nodo ga itakute gakko yasumimashita. Karena sakit tenggorokan saya libur sekolah, kayak gitu, minasang ya. Seperti itu. Jadi bentuk T itu banyak, minasang ya. Jiko de gakko yasumimashita. Jiko de gakko yasumimashita. Jiko itu kata benda, bentuk T-nya adalah de, oke. Jiko de gakko yasumimashita. Karena kecelakaan libur sekolah, kayak gitu, minasang, oke. Yumei de apa ya contohnya gini. Kirei de minna ni sukaremashita. Kirei de minna ni sukaremashita. Pabaliut, minasang ya. Kirei de minna ni sukaremashita. Disukai karena cantik. Oke, karena cantik disukai semua orang. Minna ni sukaremashita. Kayak gitu, minasang. Bentuk T itu juga bisa bermakna karena. Jadi karena ini banyak caranya. Pertama, kara, minasang ya. Kalau kata kerja, ingat kara itu jangan sampai ketukar dengan kara yang dari ya, minasangnya. Jakarta kara itu dari Jakarta. Jakarta des kara atau Jakarta Dakara itu artinya adalah karena Jakarta. Minasang kayak gitu ya. Hati-hati, Jakarta kara itu artinya adalah dari Jakarta. Jakarta des kara baru karena. Oke. Pertama, jadi karena itu bisa des kara atau maskara. Maskara itu yang pakai buat dandan ya, kayak gitu. Jakarta kara mau saya pabaliut gini, minasangnya deskara atau maskara. Kalau bentuk kamus ya bentuk biasa berarti ukara, naikara, takara, teiru kara. Nah, itu karena, minasang, oke. Dan sekarang kita berkenalan dengan bentuk T, minasang ya. T itu juga artinya adalah karena. Ada satu lagi nih, karena itu bentuk node, oke. Bentuk biasa tambahin node, atau bentuk sopan juga boleh mas node. Nah, itu juga sama, artinya adalah karena aja, minasang. Bedanya apa? Sebetulnya sama aja sih, minasang. Cuman yang T ini khusus spesial, yang T ini sebisa mungkin jangan digunakan kalimat setelahnya itu bentuk perintah gitu ya, minasang ya. Jika nggak nakute isoide kudasai. Jika nggak nakute isoide kudasai. Nah, kudasai ini kan bentuk perintah, jadi nggak tepat kalau pakai jika nggak nakute. Mungkin jika nggak nai kara, oke. Jika nggak arimasen kara isoide kudasai, kayak gitu, minasang ya. Itu baru oke, minasang. Seperti itu sih.
biasanya kalau bentuk T ini, kalau ujungnya itu jangan sampai bentuk keinginan, bentuk perintah, bentuk saran, juga itu sebisa mungkin hindari kalimat-kalimat seperti itu setelah bentuk T. Kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, sebaiknya karenanya jangan menggunakan bentuk T. Lebih baik pakai menggunakan adalah kara aja minasang. Lalu node biasanya untuk sesuatu yang objektif gitu ya. Kalau kara itu terkesan agak kasar, agak keras gitu, dan itu bersifat subjektif gitu ya minasang. Artinya subjektif aja sama si pembicaranya gitu ya. Kalau node itu bersifat objektif kayak gitu ya. Simpelnya node mungkin lebih halus ketimbang kara kayak gitu. Dan kalau node ini sebetulnya sama aja. Node juga nggak tepat kalau ujungnya adalah kalimat-kalimat subjektif seperti perintah, keinginan gitu ya, harapan, saran, itu juga belum tepat. Tapi kalau node masih bisa ditoleransi kalau ada kalimat setelahnya itu kalimat perintah gitu, masih bisa ditoleransi kalau node. Kalau T itu sebaiknya tidak sama sekali. Kayak gitu sih minasang, simpelnya. Buat teman-teman yang nonton ini mungkin ada yang lebih sehu ya minasang, saya nggak berani untuk mengajari, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mendapatkan pelajaran dari sensei yang lain yang bisa membenarkan pendapat saya, tentu sangat terbuka minasang ya. Kita sama-sama belajar otakai benkyou shiaimasu kara. Nah, minasang, seperti itu. Lanjut materi berikutnya. Oh ya minasang, lupa sedikit minasang ya tentang node. Nah, kalau node ini minasang tadi ya artinya adalah sama karena juga. Cuman yang lupanya itu adalah kalau kata benda dan kata sifatna, langsung deh kata benda kayak gimana, kata sifatna kayak gimana, kata sifat kayak gimana, dan kata kerja kayak gimana. Contoh, karena apa ya, karena terlambat saya dimarahi sensei misalkan ya. Karena terlambat saya dimarahi sensei, berarti watashi wa okuremashita node sensei ni okoraremashita atau shikararemashita. Oke, okuremashita node, oke, mashita node, bentuk sopan tambahin node boleh. Mantap jiwa asoge boy. Iya minasang. Oke, okureta node juga boleh minasang ya. Okuremashita node, okureta node juga silahkan. Tapi kalau di buku Minna no Nihongo kan pakainya bentuk biasa aja minasang ya. Sebetulnya bentuk yang sopan, yang formal pun silahkan saja minasang. Itu kalau kata kerja. Masen node, nai node, silahkan. Okane ga nai node, okane ga arimasen node, silahkan minasang. Oke, seperti itu kalau kata kerja. Kalau kata benda dan kata sifatna itu pakai na dulu minasang. Oke, contoh. Karena lenggang, karena senggang, oke. Hima desu node boleh. Hima desu node silahkan. Hima na node, pakainya partikel na node. Karena senggang, nah hima na node. Kata benda juga sama. Hito wa isha na node, oke. Hito wa isha na node, pakai na dulu. Isha na node, kayak gitu. Isha desu node juga silahkan, kayak gitu ya. Jadi boleh isha desu node, oke. Isha na node juga boleh gitu minasangnya. Hima na node, oke. Hima desu node juga boleh minasang, seperti itu. Nah, kalau kata sifat i tentu boleh apa namanya, ini nggak pakai na. Kalau kata sifat i ya minasang, takai node silahkan, takai desu node silahkan. Lebih sopan mana? Lebih sopan yang des dong, yang mas dong kalau ngomongin lebih sopan. Tapi nggak pakai des, nggak pakai mas, itu juga tetap sopan selagi kalimat ujungnya adalah bentuk mas atau bentuk des, kayak gitu minasang. Itu tambahan tentang node minasang. Lanjut bab 40 minasang. Oke. Berikutnya minasang, bab 40 ini kita akan belajar membuat pernyataan yang di dalamnya ada kalimat tanya, ada kata tanya minasang, kayak gitu ya. Contoh gini. Tolong cek dia sudah datang apa belum. Oke, tolong cek dia sudah datang apa belum. Nah, oke. Kayak gitu ya, minasang. Apakah dia sudah datang? Kamu tahu nggak apakah dia sudah datang? Gitu ya. Kamu paham, kamu inget nggak jam berapa dia datang? Nah, gitu ya. Itu kan jam berapa dia datang. Kamu tahu tidak? Saya tahu dia datang jam berapa. Nah, itu kan pernyataan ya, minasang. Ada pertanyaan di dalam pernyataan kayak gitu minasang ya. Gimana maksudnya? Contoh deh gini. Saya ingat kapan dia datang ke Jepang. Oke, saya ingat kapan dia datang ke Jepang. Ini kan nggak lagi nanya, tapi ada kata kapannya di dalam kalimat tersebut. Oke. Hito wa itsu Nihon e kita ka?
itsu nihon e kita ka oboete imasu. Oke. Jadi rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, kata sifat i bentuk biasa. Oke. Kalau kata ini langsung aja kah gitu ya, minasang ya. Kalau kata benda dan kata sifat na itu pakai kah, tambahin kalimat selanjutnya. Oke. Hito wa itsu nihon e kita ka oboete imasu. Kayak gitu minasang ya. Tolong cek gitu ya. Tolong cek kapan tiba di Jepang. Oke, tolong cek Sacho kapan tiba di Jepang gitu ya. Sacho wa, Sacho wa itsu Nihon chaku. Oke, Nihon ni tochaku suru ka shirabete kudasai. Oke. Itsu Sacho wa Nihon e tochaku suru ka. Oke, tochaku tsuru ya. Itsu Sacho wa Nihon ni tochaku suru ka shirabete kudasai. Oke, seperti itu. Tolong cek kapan Sacho tiba di Jepang kayak gitu minasang. Oke. Tolong cek di kantor ada Sacho apa enggak. Ah, gitu ya. Bisa tuh. Oke, jimusho ni Sacho ga iru ka? Oke. Mite kudasai ya. Tolong lihat ya. Mite kudasai juga boleh. Tolong lihat di kantor apakah ada Sacho kayak gitu minasang ya. Gampang ya. Kalau nggak paham, minasang hafalin aja kayak gitu biar gampang minasang. Berikutnya adalah kadoka. Nah, kadoka sama rumusnya adalah bentuk biasa tambahin kadoka. Ini adalah antitesis. Ini adalah ya atau tidak, udah apa belum kayak gitu ya sayang ya. Jadi contoh gini deh, okane ga aru kadoka. Oke, okane ga aru kadoka kite kudasai. Oke, okane ga aru kadoka kite kudasai. Nah, tolong tanyakan dia punya uang atau tidak. Nah, kebalikannya gitu minasang. Okane ga aru ka doka, punya uang atau tidaknya kayak gitu minasang ya. Kite kudasai. Hito okane ga aru ka doka kite kudasai. Tolong tanyakan dia dia punya uang apa enggak kayak gitu. Seperti itu. Saya nggak tahu dia tuh bisa baca katakana apa enggak gitu ya. Hito wa katakana ga yomeru ka doka wakarimasen. Nah itu ya, saya nggak tahu dia bisa baca katakana atau enggak. Jadi ya atau tidak langsung berlawanannya kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Watashi no setsumei ni machigai ga nai ka doka. Oke? Komentoran ni kaite kudasai. Oke? Tolong tulis di kolom komentar penjelasan saya ada salah apa enggaknya, oke? Enggak ada salah apa adanya kayak gitu minasangnya. Watashi no setsumei ni machigai ga nai ka douka komentoran ni kaite itadakereba to omoimasu. Kayak gitu minasangnya. Seperti itu, kadoka itu seperti itu. Oke? Teh Yuli no seblak wa oishi ka douka wakarimasen. Saya nggak tahu seblak Teh Yuli itu enak apa enggak kayak gitu minasang. Gampang ya. Itu desu kadoka minasang. Terakhir di bab 40 ini adalah te mimas misalnya. Te mimas artinya adalah mencoba ngapain gitu ya. Artinya adalah sebelumnya kita belum pernah ngapain itu gitu misalnya. Contoh buat teman-teman yang belum pernah makan rujak bebek berarti mencoba makan rujak bebek. Untuk pertama kalinya berarti kita nyoba makan rujak bebek, oke? Rujak bebek itu mencoba itu rumusnya adalah bentuk te tambahin mimas gitu ya. Mencoba makan rujak bebek berarti rujak bebek o tabete mimas. Oke, mencoba bikin seblak o tsukute mimas. Oke, seperti itu. Mencoba nulis kanji o kaite mimas. Kayak gitu minasang, gampang ya. Dan mimas ini bisa minasang lanjutin. Kalau ingin berarti te mitai des gitu. Kalau pernah berarti te mita koto ga arimas gitu ya. Kalau tolong coba titik-titik berarti te mite kudasai kayak gitu minasangnya. Saya tolong coba nonton drama Korea misalkan ya. Tolong coba tonton drama Korea. Bahasa Jepangnya apa tuh minasangnya? Nonton drama Korea. Kangkoku dorama o mite mimas. Nah, mimas ini kata kerja kedua juga ini. Kata kerja kedua juga nih minasangnya berarti te mite kudasai. Ada dua mite berarti minasang. Kayak gitu. Oke? Minasang gampang ya. Kangkoku dorama o mite kudasai. Oke. Tolong coba tonton drama Korea. Kayak gitu minasang ya. Ada nih tambahan tegoran. Oke. Tegoran juga sama minasang ya. Soalnya ada lagu tuh, lagu kebangsaan kita para pembelajar bahasa Jepang gitu ya. Hora ashimoto mi
Te goran korega. Nah, mite goran. Itu tolong coba lihat Ashimoto gitu ya, jejak langkah kita. Kayak gitu minasang ya. Te mimas itu mencoba titik-titik. Tapi boleh minasang kembangkan. Ingin mencoba berarti te mitai des. Pernah mencoba berarti te mita koto ga arimasu. Bisa mencoba te miru koto ga dekimasu misalkan ya. Sebelum mencoba berarti te miru maeni kayak gitu minasang ya. Seperti itu minasang boleh bisa kembangkan kreativitasnya dengan bumbu-bumbu yang sudah dipelajari minasang ya. Demikian minasang materi kita kali ini, dan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf juga ya kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan video yang saya niatkan saya buat dengan niat untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat buat minasang ini tercapai tujuannya, dan minasang yang menontonnya dapat manfaat, dan saya juga dapat manfaat juga minasang ya. Minasang saigo made mite itadaite arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mata tsugi no doga de aimashou. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saigo no kotoba hanupisu hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.